Misal pulang dari Siko nampak terompa orang rancak. Tadi mulai dari masuk musaji nampak rancak, orang sudah rayo mah. Maka nampak terompa rancak, laba sorong-sorongan kaki kata rompa tu. Pas kata tu sedang menyorong-nyorongan tu, ada orang mengatakan ancak terompa apa? Sagannya, maka ndak jadinya sorongannya bawa pulang. Maka kabarkan kepada orang yang tidak jadi melakukan kejahatan itu, kataballahu indahu, maka dicatatkan di sisi Allah untuknya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Begitu betul kasih sayang Allah kepada kita. Wa in hamma biha, tapi barang siapa yang melakukan barang siapa yang berniat melakukan satu kesalahan, fa'amilaha, tapi ia langsung mengerjakan niat dari kejahatannya itu, kataballahu sayyi'atan wahidah, dan dicatatkan untuknya hanya satu kesalahan sesuai dengan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, maka ikhtiarkanlah segala jalan, segala upaya untuk menjaga ketakwaan itu. Wattaqullaha wa kunu ma'as shodiqin, maka agar semangat ketakwaan itu tetap terjaga, wa kunu ma'as shodiqin, berkumpullah, bertemanlah, carilah komunitas yang benar. Karena pengaruh lingkungan kawan itu sangat besar, memperbaharui cara kita memandang, cara kita mengambil keputusan, cara kita menjalani kehidupan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka balasan yang akan dia terima asyru, 10 kali lipat amsalihah, seperti kebaikan yang sudah dia kerjakan. Wa man jaa'a bisayyi'ah, tapi barang siapa yang melakukan satu kesalahan, fala yujza, tidaklah ia akan diberikan balasan illa, melainkan mislaha, sesuai dengan kadar kesalahannya. Wahum la yuzlamun, sungguh Tuhanmu tidak pernah zalim kepadamu. Quran surat Al-An'am ayat 160. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan para ulama hadis menempatkan hadis ini di antara hadis-hadis qudsi. Kenapa ditempatkan? Karena kalimatnya diawali dengan kalimat tabarakallahu ta'ala qala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata. Apa yang dikatakan oleh Allah diulang oleh Nabi kembali, tapi dia bukan wahyu, maka ditempatkanlah di antara kumpulan hadis-hadis qudsi. Innallaha katabal hasanati was sayyiati summa bayyana, sungguh Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan untuk kalian, lalu ia menjelaskan dengan sedemikian rupa agar kalian bisa mengambil pelajaran. Apa yang ditetapkan oleh Allah? Faman hamma, barang siapa yang berniat bihasanatin, melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengerjakan apa yang dia niatkan itu, kataballahu indahu, maka dicatatkan di sisi Allah untuknya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Kita berniat berbuat baik tapi belum kita kerjakan, niat saja baru, maka sungguh di sisi Allah telah dicatat untuk kita satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, tapi barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tadi, fa'amilaha, lalu ia mengerjakannya, kataballahu indahu, maka di sisi Allah dicatatkan untuk orang itu asyra hasanatin,
10 kali lipat kebaikannya, ila sab'i mi'atin di'fi, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kasiratin, bahkan lebih dari 700 kali lipat itu. Jadi kalau kita kerjakan kebaikan itu, maka balasannya bisa 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in hamma bisayyi'atin, tapi barang siapa yang berniat melakukan satu kesalahan, falam ya'malha, maka dia tidak jadi melakukan kesalahan. Misal pulang dari Siko nampak terompa orang rancak, tadi mulai dari masuk musaji nampak rancak, orang sudah rayo maka nampak terompa rancak, laba sorong-sorongan kaki kata rompa tu. Pas kata tu sedang menyorong-nyorongan tu, ada orang mengatakan ancak terompa apa sagannya, maka ndak jadi nyosorongannya bawa pulang. Maka kabarkan kepada orang yang tidak jadi melakukan kejahatan itu, kataballahu indahu, maka dicatatkan di sisi Allah untuknya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Begitu betul kasih sayang Allah kepada kita. Wa in hamma biha, tapi barang siapa yang melakukan barang siapa yang berniat melakukan satu kesalahan, fa'amilaha, tapi ia langsung mengerjakan niat dari kejahatannya itu, kataballahu sayyi'atan wahidah, dan dicatatkan untuknya hanya satu kesalahan sesuai dengan pekerjaannya. Itulah mengapa di dalam Quran surat Al-An'am tadi Allah katakan, Allah tidak pernah zalim kepadamu. Kalau kalian masuk neraka, kalau kalian nanti diazab, kalau hidup kalian susah, bukan karena Allah benci awak nan enggak. Makanya di dalam Quran itu tidak ada celaan kepada orang yang bodoh, karena kebodohan bisa dirubah dengan belajar. Tapi yang Allah cela adalah mereka yang pemalas, mereka yang selalu memperturutkan nafsunya, mereka yang kalah dengan dirinya. Maka oleh karena itulah turun ayat untuk menguatkan narasi khutbah Jumat ini. Fa idza faraqta fansab. Apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan di bulan Ramadan, kalau kita boleh ubah ke Ramadan, kan selesai amal kebaikan kita di satu tempat satu waktu. Kata Allah, tetaplah bekerja keras untuk menuntaskan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya. Itu mengapa diberi nama Syawal. Artinya harus ada yang meningkat, minimal samalah supaya tidak benar-benar cilaka. Wa ila rabbika farghab, lalu kepada Tuhanmu sajalah kalian berharap. Kenapa Allah sampaikan kalimat itu? Karena Allah tak akan pernah mengecewakan kita. Satu kebaikan 10 kali lipat. Apa contoh kebaikannya? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atsba'ahu syitta min Syawal, lalu ia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamihi dahri, maka dia sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun lamanya. Padahal kita tahu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi bahwa Nabi mengabarkan 1 hari puasa karena Allah, maka wajah kita, apa kata para ulama hadis, bukan hanya wajah. Walaupun Nabi menyebutkan wajah, tapi artinya seluruh anggota tubuh. Dijauhkan wajah ini dari neraka sejauh 73 tahun perjalanan. Kalau seandainya Syawal ini tuntas oleh kita, maka sama seperti 365 hari kali 73 tahun. Lalu kalau kita gunakan ayat di dalam Quran surat Al-An'am tadi, lalu hadis yang kita bacakan barusan, hadits qudsi tadi, mungkin bukan 1 tahun seolah-olah kita puasa di hadapan Allah, tapi sama seperti orang yang tidak pernah berhenti sejak tahun ini, tahun besok, tahun-tahun sampai 10 tahun ke depan. Kalau 10 tahun kali 73 tahun kali 365 hari, lalu setelah Syawal ini kita meninggal dunia, maka bukankah kita tidak perlu takut dengan hadirnya kematian? Kalau seandainya penyakit datang tidak membuat kita sembuh dan kita terus terbaring di sini. Maka oleh karena itulah apa kata Abdullah Ibnu Rajab, salah seorang ulama, beliau mengatakan min sawabil hasanati hasanatu ba'daha. Jadi di antara orang itu selalu diliputi oleh kebaikan adalah ketika satu kebaikan yang sudah dia kerjakan, ketika kebaikan itu sudah dia pelajari, untuk selanjutnya kebaikan itu akan mudah ia lakukan. Artinya itulah makna Syawal, kebaikan yang terus dilanjutkan.
Sadar atau tidak angku Bapak kaum muslimin jamaah sholat Jumat, Ramadan telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Satu, bahwa ternyata sebenarnya kita ini bisa sholat subuh tepat waktu. Setiap kita ini bisa bangun sebelum subuh untuk mengerjakan tahajud. Karena Allah telah katakan di dalam Quran surat Furqan, ada orang-orang yang nanti di akhirat akan diberikan tempat tertinggi, teristimewa. Kita akan temukan nanti pada ayat yang ke-75. Ghurfatah bahasa Allahnya. Kami tempatkan mereka pada tempat tertinggi yang istimewa. Wa tahiyatan salama. Disambut dengan kemuliaan dan kata-kata penuh pujian. Ketika mereka datang mereka dipuji, ketika mereka datang mereka disambut dengan segala penghormatan. Maka coba kita bayangkan, Nabi pernah mengatakan nanti di akhirat itu ada sekelompok manusia datang. Dia bukan kalangan dari para sahabat, tapi para sahabat iri dengannya. Dia bukan kalangan para ulama, tapi ulama iri kepadanya. Dia bukan dari kalangan para syuhada, tapi syuhada iri kepadanya. Dia juga bukan orang yang menonjol karena Qur'annya, tapi orang-orang yang hafal Quran iri kepadanya. Disambut dengan kemuliaan, disambut dengan pujian, ditempatkan di posisi tertinggi di dalam surga. Maka ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi bacakan Quran surat Al-Furqan mulai ayat 63 sampai ayat 75. Wa ibadur rahman. Dimulai dari kalimat seperti itu. Adapun di antara hamba-hamba yang Allah kasihi, yang Allah muliakan itu disebutlah 7 sampai 8 modelnya, dan di antara model itu adalah mereka yang bangun di malam harinya untuk sujud dan berdiri di hadapan Tuhannya. Sebenarnya setiap kita bisa, karena setiap kita makan parak siang atau sahur. Artinya sebelum azan subuh berkumandang, sebenarnya Ramadan mengajarkan kepada kita jangan tinggalkan tahajud kalian. Lalu kalau selama Ramadan bisa kita kerjakan, pertanyaannya mengapa Syawal kita tinggalkan? Bukankah angka penyakit orang yang terbaring sakit meninggal selama Ramadan tidak tinggi? Tapi lihat hari ini bulan Syawal, bukankah grafiknya terus naik? Kenapa? Karena Ramadan membentuk seseorang untuk pola hidup sehat. Mungkin seminggu pertama mencari pabukuan rasonan kayo di Bali sadonya, tapi masuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, maka dia mulai penyesuaian. Artinya apa? Ramadan mengajarkan kepada kita, kita bisa memanage diri kita. Tapi mengapa selepas Ramadan kita jatuh sakit? Karena kita memperturutkan nafsu kita. Disitulah mengapa Allah katakan Allah tidak pernah zolim kepada kita, tapi kita yang zolim. Maka oleh karena itulah diajarkan Quran surat Al-Ma'idah tentang hidangan, bahwa Nabi mengatakan Allah mengingatkan ada proses pembagian, jangan dipaturian. Cuman kadang awak yang payah mengontrol nafsu, beko basalahan orang, beko basalahan wakatu, beko basalahan orang nan maundang, padahal kita yang memutuskannya. Kembali kepada ayat ini, Ramadan mengajarkan kepada kita sebenarnya kita bisa sholat lama-lama dan kita selalu bersabar mengerjakannya. Itu tarwih yang kita tuntaskan kemarin. Paling cepat 15 menit, tapi umumnya standar 20 sampai 30 menit. Bukankah kita bisa mengerjakannya? Kenapa kita harus bertenang mengerjakan sholat? Karena ada manfaatnya. Kalau Ramadan sholat tarawih yang sifatnya sunnah muakkad, sunat yang istimewa, kita bisa mengerjakannya. Pertanyaannya, mengapa yang wajib kita tidak bisa? Karena Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, innal abda iza qoma ila sholati, apabila adalah seorang hamba berdiri di waktu sholatnya, atabidzunubihi kulliha, maka segala kesalahannya akan Allah hadirkan, fawudian ala atiqaihi, akan diletakkan di antara dua pundaknya. Dalam riwayat hadis yang lain diletakkan di atas kepalanya. Fakullama raka'a aw sajadah, lalu ketika ia mengerjakan ruku dan mengerjakan sujud, tasaqata anhu, maka akan terpotong atau terlepaslah dosa dari dirinya. Pertanyaannya, kalau sholat kita terburu-buru, kira-kira kan sedikit dosa kita yang digugurkan, sementara impian kita kan mau masuk surga. Kalau impian kita masuk surga, maka perbanyaklah amal soleh, kurang-kurangi kesalahan. Itulah yang mendatangkan keridhaan Allah.
Betul bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi bukankah karena amalnya Allah meridhoi dan merahmatinya? Bagaimana mungkin Allah ridho dan merahmati kita kalau kebaikan yang diperintahkan tidak kita kerjakan? Maka semangat kita beramal. Dan kita tidak pernah tahu dari amal mana kita masuk surga. Tetapi hadis ini mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin dapat banyak kebaikan, dikurang-kurangi kesalahan, maka salah satunya apa? Itulah yang disampaikan oleh Nabi. Seabdol-abdolnya sholat terletak pada lamanya mereka berdiri. Di Ramadan kita bisa bersabar. Lalu mengapa di luar Ramadan kita terburu-buru? Terakhir untuk poin yang kedua ini. Apa yang diingatkan oleh Rasul kepada kita? Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Atau kita bisa temukan dalam kitab Sahih Muslim. Ada seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Namanya sahabat, hidup di zaman Nabi. Di belakang namanya R.A. radhiyallahu anhu. Apa aktivitas Rabi'ah bin Ka'ab ini? Menjadi pelayan Nabi, disebut ahlus suffah, keluarga teras, karena memang hidupnya dia wakafkan menjadi pelayan Nabi, maka tidurnya di teras Masjid Nabawi, maka disebut keluarga teras, karena tidak mungkin pula lah tinggal di rumah Nabi, maka di perkarangan Masjid Nabawi itu dia tidur, menghabiskan hari-harinya, mewakafkan dirinya untuk menjadi pelayan Nabi. Maka apa kata Rabi'ah bin Ka'ab? Di dalam hadis ini dikatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Ketika satu malam aku pernah bersama Rasul. Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Aku ambilkan air untuk wudhu Nabi. Kemudian aku penuhi segala kebutuhan Nabi. Kemudian setelah aku melakukan itu, faqala Nabi, berkata Nabi kepadaku, salni, mintalah kepadaku. Balasan apa yang harus aku lakukan wahai Rabi'ah untuk membalas kebaikanmu? Maka apa kata Rabi'ah? As'alukah, aku menginginkan ya Rasul, murafaqataka fil jannah, tetap bisa menjadi pelayanmu hingga ke surga. Sahabat sholat di Masjid Nabawi, hidupnya melayani Nabi, impiannya tidak terlalu tinggi, hanya jadi pelayan Nabi. Kita sahabat bukan. Sholat tidak pula di Masjid Nabawi, yang 2 rakaat sholatnya 1000 kali lebih baik di Masjid As-Sifa ini. Dan tidak pula hidup di zaman Nabi menjadi pelayan Nabi. Siapa yang kita layani? Mungkin orang-orang terdekat kita, atau mungkin diri kita sendiri. Tapi apa impian kita? Jadi tetangga Nabi. Sahabat saja hanya jadi pelayan Nabi, kita tetangga Nabi. Mana yang lebih tinggi? Tentu kita. Tapi lihat bagaimana hadis ini digambarkan. Maka ketika sahabat ini berkata, izinkan aku menjadi pelayanmu ya Rasul hingga ke surga, Nabi diam. Lalu Nabi katakan, awa ghaira dzalika, mintalah yang lain, jangan yang itu. Engkau kan tidur di teras ini di masjid, mintalah kaya biar punya rumah, mintalah kebun binatang ternak biar ada penghasilan, mintalah ini, mintalah itu, yang lain lah. Jangan yang itu, kata Nabi. Apa jawaban dari Rabi'ah bin Ka'ab ini? Qultu huwa zakat. Aku berkata, itu sudah cukup ya Rasul. Yang lain aku tidak butuh. Maka diam Nabi. Dipandangi wajah sahabatnya, diperhatikan kesungguhannya, lalu dikatakan dengan lembut tapi tegas, fa'inni ala nafsika. Maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu bikasrati sujud, dengan engkau memperbanyak sujud. Kalau selevel sahabat saja impiannya hanya jadi pelayan Nabi, masih disuruh rajin sholat, apalagi kita yang impiannya tetangga Nabi. Maka oleh karena itulah apa bunyi ayatnya, fa idza faraghta fansab, maka bekerja keraslah, lanjutkan amal soleh kita. Karena Ramadan sudah mengajarkan sebenarnya kita bisa kita bisa khatam Quran selama Ramadan. Artinya Ramadan mengajarkan kepada kita sebenarnya kita punya waktu, cuman malas yang kita pataruian. Sehingga Allah mengatakan mana khatam yo sibuk. Lihat selama Ramadan sesibuk-sibuknya dokter ada yang 2 kali khatam, sesibuk-sibuknya ustadz ngisi wirid ceramah pagi siang malam tetap minimal bisa sekali khatam.
Lalu kita yang tidak punya banyak kesibukan, masa untuk setengah 15 juz saja masih juga tidak mampu, lalu mengatasnamakan bahwa dunia ini membuat kita sibuk. Sebenarnya kita tidak sibuk, cuman kita yang malas. Dan kalau nanti diazab, itulah yang Allah ceritakan dalam Quran surat Sajadah yang selalu dibaca setiap pekan. Walau taro izil mujrimun nanakisuru usihim inda rabbihim. Alangkah ngerinya, ini bahasanya Allah dengan penuh lembut menggambarkan kepada kita ketika kalian menyaksikan orang-orang yang berdosa diseret ke neraka. Apa kata mereka? Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan. Ya Allah, hari ini telah kami saksikan, nampak dinyo azab. Sudah kami dengar cik-cik nan dicampaan tapakia manangih maluluang meminta tolong, manyabui satyo namo dun sana nan dulunya kenal, manyabui namo orang gae nan melahian dan menggadangan. Lalu di ujung kalimat itu apa katanya? Warji'na na'mal solihan. Berilah kami kesempatan ya Allah sekali saja untuk menyiapkan amal soleh terbaik. Tapi tahukah kita apa jawaban Allah? Kita lewati satu ayat, kita masuk ayat 14-nya. Fazuku bima nasitum liqa ayaumikum haza. Kalau bahasa awaknya seolah-olah seperti model sikap awak mendengarkan kabar ini, maka seperti ini pula lah kalian akan mendapatkan balasan. Dulu kalian dustai pertemuan ini. Kalau bahasa Minanyo dulu masuk talingo suwo, keluar talingo kida, basi lengah, basi pakak, basi bana, se manginga selahang dulu. Ini baru taraso yang mati lah. Kan sama tuh bunyi ayatnya. Dulu kalian dustai pertemuan ini, hari ini kalian akan didustakan. Dulu kalian cimeeh pertemuan ini, hari ini kalian akan mendapatkan cimeeh yang sama. Dulu kalian anggap remeh, hari ini kalian pun akan diremehkan. Maka rasakan oleh kalian azab yang pedih membakar, lagi kekal untuk selama-lamanya. Maka itulah mengapa bunyi ayatnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka Allah tak pernah zolim kepada kita, cuman kita yang kadang sering zolim. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menjaga semangat Ramadan ini? Yang pertama diajarkan oleh Nabi adalah berdoa. Kenapa kita mesti berdoa? Cobalah nanti kita lihat Quran surat Al-Baqarah. Ketika Allah menceritakan tentang kewajiban puasa, lalu Allah menceritakan tentang orang yang boleh untuk tidak puasa lalu mengganti atau mengkodoknya atau membayar fidyahnya. Setelah itu kan Allah menganjurkan kepada kita untuk berdoa. Karena Nabiullah Adam dengan segala kedalaman ilmunya tetap saja tergelincir karena kelupaannya. Hebatnya setan yang menggoda dan sifat manusia itu Allah katakan dalam Quran surat Al-Hadid itu fanasi, pelupa. Tapi lihat konsekuensinya. Satu kali Nabi Adam lupa, keluar dari surga. Kita seumur hidup sudah berapa kali lupa dengan janji kepada diri sendiri. Pertanyaannya, akankah kita masuk surga? Maka apa yang harus kita lakukan? Nabi memberikan sebuah nasihat yang begitu indah. Berdoalah. Apa kata Nabi? Wala yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Apa doa kita? Di penghujung Quran ini, kalau kita sudah khatam Quran, kan ada doa khitmil Quran. Nanti kita akan menemukan satu doa yang diajarkan oleh Nabi, diabadikan oleh para ulama. Allahumma qsim lana min khosyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Wahai Allah, tanamkanlah rasa benci di dalam hati ini untuk kembali bermaksiat kepadamu, yang dengan itu menjadi penghalang dari kemurkaan dan azabmu. Kalau tidak akan ada doa yang Rabbana hablana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kan begitu. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Ramadan kemarin terasa nikmatnya ibadah. Sekarang selepas Ramadan baru 15-14 hari Syawal mulai terjadi penurunan. Maka doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bantu dan kuatkan kita. Kemudian yang terakhir, yang kedua di antara yang banyak diajarkan oleh Nabi, seperti nasihat takwa yang disampaikan di awal khutbah tadi. Wa kunu ma'asodikin. Berkumpullah dengan orang yang baik, yang benar. Samalah kalau kita sholat berjamaah di masjid.
Setelah azan zuhur berkumandang, maka kita pastikan mau sholat sunat. Tapi coba kalau kita sholat di ruangan kerja kita, pasti malas kita mengerjakan sholat sunat. Pertanyaannya, di masjid apakah ada orang yang menyuruh kita sholat sunat? Enggak. Lalu kalau di kantor kita mengerjakan juga enggak. Pertanyaannya, kenapa di masjid bisa, di kantor enggak? Jawabannya, karena semua orang sholat sunat akhirnya wak tabau rendong. Jadi orang tagak sadonyo akhirnya wak satolo tagak. Begitulah besarnya pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan. Maka ada kalimat kadang tontonan, tidak sedikit yang menjadi tuntunan. Maka hati-hati dengan yang dilihat, hati-hati dengan yang didengar, dengan siapa kita berkumpul, karena itu paling besar memberikan pengaruh. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lihat betapa indahnya nasihat takwa yang Allah rangkai di dalam Al-Quranul Karim. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah mulai sekarang untuk selanjutnya. Allah tidak pernah menyuruh kita melihat ke belakang. Sudah yang ke belakang itu pasrahkan ke Allah, taubat. Kemudian untuk selanjutnya kata Allah, persiapkanlah amal soleh untuk kehidupan akhirat kalian agar tidak timbul penyesalan. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah tahu siapa sebenarnya kita. Maka selagi Allah masih tutup aib kita, maka teruslah berbuat baik. Jangan sampai kita membuka aib kita sendiri. Orang memandang kita mulia karena orang tidak tahu kekurangan dan kelemahan kita. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yuzhibnas sayyi'ah. Ini sebuah ayat sekaligus hadiah dari Allah. Sungguh setiap kebaikan yang kalian kerjakan, lanjutkan sholat, lanjutkan sedekah, perbanyak tilawah, selalu memaafkan, tahan emosi. Karena Ramadan sudah mengajarkan begitu. Maka kabarkan kepada orang yang terus melakukan kebaikan ini, maka setiap kebaikan itu bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman, wabil khususan Palestina, wabil khususan Gaza wa tepi barat, wabil khususan muslimin Masjidil Aqsa, wa adamir a'da'aka a'da'ad-din ya arhamar rahimin, wa azilla syirka wal musyrikin wal munafikin wal kafirin zionis laknatullah alaih. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.